Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini aku dan teman-teman yang lain mau sedikit membahas tentang komunikasi kelompok. Pertama-tama, pengertian dari kelompok. Kelompok adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, kemudian melakukan interaksi untuk mencapai tujuan bersama, saling mengenal satu sama lainnya, dan memiliki pandangan satu sama lainnya adalah bagian dari kelompok tersebut. Nah, komunikasi kelompok itu terdiri dari dua kata. Yang pertama komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris, yang berasal dari kata Latin communicatio dan bersumber dari kata komunis yang artinya sama, yakni maksudnya adalah menyamakan suatu makna. Sedangkan kelompok itu bisa dilihat atau dipandang dari berbagai segi. Yang pertama ada perspektif, motivasi, tujuan, interdependensi, dan terakhir adalah dari segi interaksi. Jadi komunikasi kelompok adalah menyamakan suatu makna dalam suatu kelompok. Untuk pengertian lain dapat kita ambil dari salah satu ahli, yaitu Michael Bergen dan Michael Hafner. Mereka mengatakan bahwa komunikasi kelompok adalah bentuk interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki, seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah, sehingga semua anggota dapat meningkatkan atau menumbuhkan karakteristik pribadi setiap anggotanya dengan akurat. Nah, dari definisi tersebut terdapat 4 elemen yang harus diperhatikan. Yang pertama ada interaksi tatap muka, yang kedua ada jumlah partisipan yang berperan, kemudian yang ketiga ada maksud dan tujuan yang dikehendaki, kemudian elemen terakhir yaitu kemampuan anggota untuk dapat memperoleh atau menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya. Nah, kemudian ada proses dari komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok itu bisa terjadi jika setiap anggotanya dapat melihat dan mendengarkan anggota lainnya, kemudian dapat mengukur umpan balik dari anggota lainnya baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, untuk anggotanya itu sendiri bisa terdiri dari 4 sampai 20 orang. Kemudian ada 4 tahapan perkembangan dalam komunikasi kelompok yang akan dibahas oleh Ana. Dan saya akan menjelaskan 4 tahap perkembangan dalam komunikasi kelompok. Yang pertama ada forming, yaitu penempatan diri setiap anggota kelompok untuk berhubungan secara interpersonal. Yang kedua ada storming, memulai banyak kegiatan dan pembentukan norma, ataupun mulai juga terjadi konflik jika tidak terjadi pekerjaan tugas yang tidak efektif sehingga muncul banyak kendala. Dan yang ketiga ada norming, yaitu tahap mengembangkan norma dan kekompakan, kerjasama dan tanggung jawab menjadi hal penting dalam tahap ini. Dan terakhir ada performing, yaitu kerjasama kelompok yang efektif yang mengalami perkembangan dan bisa juga penurunan. Biasanya interaksi yang dilakukan oleh kelompok yang dibentuk berdasarkan pemilihan acak terlihat hanya terjadi beberapa interaksi antar anggota dan hanya beberapa orang yang mendominasi interaksi. Lain halnya dengan interaksi yang dilakukan oleh kelompok yang dibentuk berdasarkan pemilihan mandiri atau tanpa adanya paksaan. Interaksi dilakukan secara efektif antar anggotanya dan tidak ada yang mendominasi. Manfaat dari membentuk kelompok yang efektif adalah saling bertukar informasi antara anggota untuk mencapai tujuan bersama, menambah pengetahuan untuk memecahkan masalah dalam sebuah persoalan yang belum pernah dihadapi, membuat setiap anggota menjadi lebih sigap dalam memecahkan persoalan yang dihadapi sebuah kelompok, mengembangkan mental setiap individu untuk berani mengungkapkan sebuah pendapat dalam kelompok. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran setiap anggota untuk tetap bersatu dalam menghadapi sebuah masalah. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan atau kendala dalam komunikasi kelompok. Apa sih itu permasalahan atau kendala dalam komunikasi kelompok? Yaitu adalah suatu halangan yang terjadi dalam kelompok yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya perbedaan pendapat, perbedaan tujuan, dan sebagainya. Penyebab adanya masalah atau kendala dalam sebuah kelompok itu biasanya perbedaan tujuan, saling ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan, perbedaan dalam nilai atau persepsi,
organisasi, dan masalah komunikasi. Masalah yang biasanya terjadi dalam komunikasi dalam kelompok salah satunya deindividuasi. Deindividuasi adalah suatu proses hilangnya kesadaran individu karena melebur dalam kelompok, atau bisa dikatakan sebagai pikiran kolektif. Deindividuasi yaitu merupakan penggantian identitas pribadi oleh identitas kelompok, mencakup atas hilangnya tanggung jawab pribadi dan meningkatnya kepekaan atas tindakan kelompok. Masalah atau kendala dalam komunikasi kelompok juga terjadi pada komunitas kelompok berusaha rajin, yaitu berisi sekumpulan orang-orang yang mencoba untuk berinisiatif melakukan suatu proses aksi sosial dalam sebuah tugas kelompok, yaitu merubah kebiasaan-kebiasaan buruk dari diri maupun lingkungan berkaitan dengan sifat malas dan menunda-nunda pekerjaan atau tugas sampai batas waktu pengumpulan yang tinggal sedikit lagi. Di mana dalam kelompok ini terjadi salah satu permasalahan yang berupa saling ketergantungan dalam menjalankan tugas atau pekerjaan. Kemudian tidak terjalinnya komunikasi yang efektif antar anggota karena perbedaan waktu dan kegiatan, sehingga sulitnya mempertemukan atau membicarakan ide-ide dari setiap anggota. Hal atau masalah terakhir yang sangat menonjol adalah perbedaan nilai dan persepsi dalam memandang kepentingan dari pekerjaan tugas yang sesuai dengan deadline. Pemecahan masalah yang dilakukan oleh kelompok berusaha rajin yaitu mengkomunikasikan apapun berkaitan dengan tugas, membangun komunikasi interpersonal